Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kaisan Zata. Saya mahasiswa dari Universitas Mercu Buana dari jurusan Public Relations 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika normatif dan etika deskriptif. Apa itu etika normatif dan etika deskriptif? Sebelum kita mengetahui apa itu etika normatif dan etika deskriptif, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu etika. Asal kata etika merupakan dari serapan bahasa Yunani, yaitu etikos dan ethos. Etikos di sini memiliki artian susila, keadaban, atau kelakuan dan perbuatan yang baik. Sedangkan ethos memiliki artian yaitu sifat, watak, adat kebiasaan, dan tempat yang baik. Ketika kita membahas tentang etika, kita juga membahas tentang moral, di mana moral adalah suatu serapan dari bahasa Latin mos yang memiliki artian kebiasaan adat, di mana etika dan moral memiliki kedudukan yang sama, yang memiliki artian kebiasaan adat, dan keduanya juga membahas tentang nilai kebaikan dan prinsip norma moral yang dianut oleh masyarakat tertentu sebagai pedoman dan kriteria dalam berperilaku sebagai manusia. Sedangkan artian dari etika menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bisa dijelaskan menjadi 3 arti, yaitu yang pertama adalah etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral. Selanjutnya, etika merupakan kumpulan asas yang berkenan dengan akhlak. Lalu, etika merupakan nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Dengan ini, bisa kita simpulkan bahwa etika adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang baik dan tidak baik, atau perilaku yang pantas atau tidak pantas dilakukan di dalam masyarakat. Dan etika harus dimiliki oleh setiap individu dan sangat dibutuhkan dalam bersosialisasi, yang mana hal ini menjadi jembatan agar terciptanya suatu kondisi yang baik di dalam kehidupan bermasyarakat. Etika menurut para ahli. Menurut Aristoteles, di sini dia menjelaskan etika bisa dibagi menjadi 2 pembahasan, yaitu terminicus technicus dan manner and custom. Terminicus technicus sendiri merupakan pembahasan etika yang dipelajari sebagai suatu ilmu pengetahuan dengan mempelajari suatu problematika atau suatu tindakan yang dilakukan oleh manusia. Selanjutnya ada manner and custom, yaitu adalah suatu pembahasan etika yang memiliki hubungan dan kaitan dengan suatu tata cara, adat kebiasaan yang menempel pada kodrat dari suatu manusia tentang artian dari baik dan buruk suatu perilaku manusia dan tingkah laku perbuatan manusia tersebut. Sedangkan K. Burton memiliki pandangan bahwa etika merupakan suatu nilai-nilai dan norma moral yang menjadi suatu pendirian atau pegangan individu, suatu kelompok yang bertujuan mengatur perilaku dari individu di dalam kelompok tersebut. Menurut James J. Splin SG, menjelaskan etika merupakan suatu bentuk mempertimbangkan dan memerhatikan sebuah tingkah laku manusia dalam mengambil keputusan yang memiliki kaitan dengan moral. Dalam etika itu sendiri, lebih menggunakan akal budi dari manusia untuk menentukan objektivitas dari benar atau salahnya tingkah laku dari individu atau kelompok terhadap orang lain. Menurut Mariani dan Ludikdo, mengemukakan etika sebagai seperangkat norma, aturan, atau pedoman yang mengatur segala perilaku manusia, baik yang harus dilakukan dan yang harus ditinggalkan, yang dianut oleh sekelompok masyarakat atau segolongan masyarakat. Menurut Dr. Handes Sidi Gajabla, menjelaskan etika sebagai suatu teori tentang perilaku atau perbuatan manusia yang dipandang dari segi baik dan buruknya sejauh mana dapat ditentukan oleh akal manusia.
Menurut A. Mustafa, mengungkapkan etika sebagai ilmu yang menyelidiki terhadap perilaku mana yang baik dan yang buruk, dan juga dengan memperhatikan perbuatan manusia sejauh apa yang telah diketahui oleh akal pikiran. Lalu, menurut Dr. Handes Haburhanuddin Salam, mengungkapkan bahwa etika ialah suatu cabang ilmu filsafat yang berbicara tentang nilai-nilai dan norma yang dapat menentukan perilaku manusia dalam kehidupan. Sedangkan menurut Ahmad Amin mengemukakan bahwa etika merupakan suatu ilmu yang menjelaskan tentang arti baik dan buruk serta apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia. Etika juga menyatakan sebuah tujuan yang harus dicapai manusia dalam perbuatannya dan menunjukkan arah untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia. Menurut Prof. Dr. Franz Magnus Suseno, etika merupakan suatu ilmu yang memberikan arahan, acuan, dan pijakan kepada tindakan manusia. Pentingnya mengetahui etika. Sebagai manusia yang memiliki akal dan budi, penting sekali mengetahui dan mempelajari etika, di mana etika merupakan acuan dalam kehidupan. Dan dengan mempelajari etika memiliki beberapa manfaat bagi diri kita sendiri. Yaitu manfaat pertama, dengan mempelajari etika, seseorang manusia akan mempelajari menghormati individu yang lain. Dengan cara memposisikan dirinya sebagai individu yang lain tersebut. Terus manfaat selanjutnya adalah membuat individu tersebut maju. Dengan etika dapat memajukan individu tersebut. Karena tidak melawan arus dari kehidupan, yaitu suatu hal yang salah dilakukan atau tidak boleh dilakukan dalam kehidupan itu sendiri. Etika mengajari manusia untuk sadar dalam melakukan tindakan, di mana tindakan yang dilakukan akan menuai timbal balik terhadap manusia itu sendiri. Etika akan merubah pola pikir manusia. Dengan mempelajari etika, manusia akan bisa berpikir untuk mendahulukan suatu hal yang lebih penting, di mana etika berpengaruh dengan hati nurani dari individu tersebut. Dan juga manfaat selanjutnya adalah dengan etika mampu bersosialisasi dengan baik, di mana manusia adalah makhluk sosial yang memerlukan etika dalam menjalani hubungan sosial dengan individu yang lainnya. Ciri-ciri yang ada di dalam etika. Etika memiliki kaitan dengan perbuatan atau perilaku manusia, di mana etika akan terbuat akibat dari perilaku, perbuatan, dan tingkah laku dari individu itu sendiri. Lalu ciri-ciri selanjutnya adalah etika memiliki sudut pandang dari segi batiniah manusia, di mana akan muncul pengertian yang tertanam di dalam hati tentang baik dan buruknya suatu perilaku. Lalu ciri-ciri selanjutnya yaitu etika tetap berlaku meski tidak ada orang lain yang melihatnya. Hal ini diakibatkan karena etika berkaitan dengan prinsip hidup manusia yang baik dan juga hati nurani dari manusia itu sendiri. Etika memiliki sifat mutlak, yaitu di mana ciri-ciri ini berlaku untuk etika bersifat mutlak, dan etika itu berlaku untuk siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Pembagian etika. Dalam jenisnya, etika bisa dibagi menjadi dua, yaitu etika normatif dan etika deskriptif. Yang pertama adalah etika normatif. Etika normatif memiliki pengertian yaitu mendasarkan diri dari sikap atau sebuah perilaku individu manusia yang ideal, dan di mana etika ini merupakan suatu hal yang harus dimiliki dan menjadi suatu panutan bagi individu dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Etika normatif ini bisa dibagi menjadi dua, yaitu etika umum dan etika khusus. Etika umum yaitu sebuah etika yang dimana memandang tema-tema umum seperti apa itu norma etis, bagaimana hubungan norma etis yang satu dan dengan yang lainnya, mengapa norma moral mengikat kita, apa itu nilai dan apakah kekhususan nilai moral, bagaimana hubungan antara tanggung jawab manusia dan kebebasannya, dapatkah dipastikan bahwa manusia sungguh-sungguh bebas
Lalu, apakah yang dimaksud dengan hak dan kewajiban, dan bagaimana kaitan antara satu sama lain? Syarat apa saja yang harus dipenuhi agar manusia dapat dianggap sungguh-sungguh baik dari sudut moral, di mana tema tersebut menjadi fokus dalam etika umum, yang bisa disimpulkan bahwa etika umum adalah suatu jenis etika yang berkaitan dengan dasar dan juga manusia mengambil keputusan dengan menggunakan etika yang ada. Lalu ada etika khusus, yaitu jenis etika yang berusaha menerapkan prinsip-prinsip etis yang umum atas wilayah perilaku manusia yang khusus. Dengan menggunakan suatu istilah yang lazim. Dalam suatu konteks logika, dapat dikatakan juga bahwa dalam etika khusus itu, ada premis normatif yang dikaitkan dengan suatu premis faktual dengan tujuan mencari kesimpulan yang bersifat normatif. Etika khusus mempunyai suatu tradisi yang panjang di dalam sejarah filsafat moral. Etika khusus juga sekarang bisa disebut dengan etika terapan. Di dalam etika khusus juga bisa dibagi kembali menjadi dua, yaitu etika individual dan etika sosial. Pengertian dari etika individual adalah etika yang merumuskan hak dan kewajiban manusia terhadap dirinya sendiri. Sedangkan pengertian dari etika sosial merupakan etika khusus yang memiliki sifat partikuler, yaitu merumuskan hak dan kewajiban manusia sebagai anggota masyarakat dan umat manusia. Lalu ada ciri-ciri dari etika normatif. Ciri-ciri yang pertama adalah etika normatif menjadi suatu tolak ukur penilaian tentang tindakan manusia. Ciri-ciri selanjutnya, etika normatif didasari dengan nilai-nilai moral. Lalu, etika normatif menggunakan argumentasi dalam menilai suatu hal dengan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan dan empiris. Dan etika normatif didasari oleh kondisi fisik, psikologi, dan latar belakang pendidikan dari individu itu sendiri. Lalu yang kedua adalah etika deskriptif, di mana etika ini merupakan suatu pandangan baik dan buruknya suatu perilaku dan norma yang ada di dalam bentuk kelompok masyarakat yang ada. Di mana biasanya kebiasaan yang ada di dalam kelompok masyarakat akan menjadi suatu acuan dalam menentukan etis baik buruknya suatu perilaku dan norma yang ada di kehidupan bermasyarakat. Etika deskriptif menurut ahli. Menurut Keraf, etika deskriptif dipahami sebagai ajaran yang berisikan aturan tentang bagaimana manusia hidup dengan baik. Etika deskriptif dipahami sebagai ajaran yang berisikan perintah dan larangan tentang baik buruknya perilaku manusia, yaitu perintah yang harus dipatuhi dan larangan yang harus dihindari. Ciri-ciri dari etika deskriptif terhubung dengan adat dan istiadat. Ciri-ciri selanjutnya itu menjadi suatu hal kebiasaan. Dan etika deskriptif mempengaruhi anggapan baik dan buruk dalam kelompok masyarakat. Etika deskriptif juga menyangkut tindakan boleh dan tidak boleh di dalam suatu kebudayaan yang ada di dalam masyarakat. Dan terakhir, etika deskriptif dipengaruhi kebudayaan dan subkultur tertentu yang terjadi dalam suatu periode sejarah tertentu. Kenapa etika normatif dan deskriptif itu penting? Kenapa etika normatif dan etika deskriptif penting? Yaitu pertama adalah etika normatif dan deskriptif merupakan dua jenis etika yang dibagi karena bentuknya. Yaitu di mana etika normatif adalah bentuk etika yang harus dimiliki oleh suatu individu. Sedangkan etika deskriptif adalah etika yang ada di dalam suatu kelompok masyarakat. Kenapa kedua jenis etika ini ada? Dengan adanya kedua etika ini akan membantu dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Di mana dengan adanya etika normatif sebagai manusia yang memiliki akal dan budi yang baik, kita harus bisa mengetahui perilaku apa saja yang pantas dan tidak. Seperti dengan adanya etika normatif, kita mengetahui tentang kejujuran bahwa sebagai manusia yang baik, kita harus bisa bertindak jujur dan tidak berbohong, karena bisa merugikan orang lain atau
diri kita sendiri ke depannya karena perilaku tindakan yang tidak jujur yang sudah kita perbuat. Sedangkan dengan adanya etika deskriptif akan membantu dalam melaksanakan kehidupan bermasyarakat, di mana manusia hakikatnya adalah makhluk sosial yang tidak lain yang tidak bisa hidup sendiri. Pasti memiliki hubungan dengan orang lain, di mana dengan mempelajari atau mengetahui tentang etika deskriptif, kita bisa mengetahui apa yang pantas dan tidak dilakukan dalam suatu kelompok masyarakat, di mana hal tersebut akan membantu kita dalam menjalankan kehidupan sehari-hari dan membantu perkembangan dari diri kita sendiri dengan melakukan hubungan sosial di dalam suatu kelompok masyarakat. Bagaimana implementasi etika normatif dan deskriptif di dalam kehidupan sehari-hari? Implementasi etika normatif dan deskriptif dalam kehidupan sehari-hari dengan penjelasan etika normatif yang sudah saya berikan tadi. Di sini saya akan memberikan contoh implementasi etika normatif di kehidupan sehari-hari, di mana etika normatif merupakan suatu etika yang bersifat preskriptif atau bisa disebut dengan memerintah. Bisa ditarik kesimpulan bahwa etika normatif yang ada adalah suatu perintah yang menjelaskan benar atau salah dalam kehidupan manusia. Implementasi yang pertama adalah tidak boleh menghilangkan nyawa orang lain yang tidak bersalah. Lalu yang kedua ada bersikap jujur dan tidak berbohong terhadap orang lain. Dan yang ketiga, implementasinya itu menjauhi dan tidak menggunakan narkoba. Di mana narkoba adalah suatu hal yang bisa merusak tubuh. Maka dari itu manusia memiliki etika tidak akan menggunakan narkoba. Lalu implementasi selanjutnya yaitu adalah seseorang harus menolak kegiatan korupsi, di mana kegiatan korupsi merupakan suatu tindakan yang salah. Selain melanggar hukum, tindakan korupsi juga bisa merugikan orang lain, yang dimana itu adalah kesalahan dalam etika. Lalu, tindakan prostitusi harus dilarang, dikarenakan tindakan tersebut adalah tindakan yang bertentangan dan bertolak belakang dengan martabat manusia yang beretika. Lalu, implementasi etika deskriptif. Sedangkan etika deskriptif merupakan suatu tindakan manusia yang menjadi suatu acuan dalam kehidupan bersosialisasi, bermasyarakat, dan juga bagaimana suatu kelompok masyarakat tertentu mengambil keputusan yang terjadi dalam kehidupan sehari-harinya. Berikut adalah contoh-contoh implementasi etika deskriptif dalam kehidupan sehari-hari. Adat istiadat dari suku Jawa, yang dimana ketika berbicara dengan orang yang lebih tua, harus lebih menggunakan nada yang rendah dan sopan. Lalu, kemudian kita tidak boleh duduk lebih tinggi dari orang yang lebih tua daripada kita. Lalu ada implementasi yang selanjutnya adalah bisa dilihat dari negara-negara barat, yang dimana kelompok masyarakat di sana memperbolehkan atau melegalkan praktek aborsi atau menggugurkan janin. Karena mereka sangat menghormati pilihan orang lain dan menganggap itu adalah suatu pilihan yang baik demi kebaikan orang lain, orang tersebut. Lalu kemudian adalah berbicara kencang dan lantang seperti banyak yang dilakukan oleh kelompok masyarakat dari Sumatera Utara atau Medan. Suku Batak terbiasa berbicara lantang dan tegas. Banyak yang mengira itu adalah tindakan tidak sopan. Namun, bagi suku Batak, hal tersebut adalah hal biasa dalam kehidupan sehari-harinya dan itu bukan suatu hal yang tidak sopan. Kesimpulan dari etika normatif dan etika deskriptif, yaitu di mana etika normatif adalah suatu etika yang mengatur atau dibuat untuk kesadaran individu atau kesadaran umum yang ada. Di mana menjalankan atau tidak menjalankan etika normatif ini adalah pilihan dari individu itu sendiri. Sedangkan etika deskriptif merupakan suatu etika yang harus dilakukan oleh suatu individu yang ada di dalam kelompok masyarakat.
di mana individu tersebut wajib mengikuti etika tersebut saat bersosialisasi dengan kelompok masyarakat yang ada di sekitarnya atau individu tersebut berada di dalam kelompok masyarakat tersebut. Ya. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum.